Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isu pembebasan Palestina. Itu saja isu yang sangat panas hari ini dan isu yang terus berjalan aktual sepanjang masa. Tentu saja yang sedang terjadi hari ini secara fakta gitu, itu tidak bisa kita pisahkan dari setidaknya tahun 1948. Artinya sudah berjalan hampir 80 tahun. Nah, akan tetapi sebenarnya meskipun sudah berjalan lama, hampir 80 tahun, tapi ini titik kecil yang apabila kemudian kita ingin memahami isu Palestina hari ini, apalagi pembebasan Palestina hari ini, kita harus menempatkan titik kecil ini di gambar yang besar, di big picture-nya. Maka kalau kita berbicara tentang Palestina, kita tidak boleh lepas dari Syam yang merupakan bingkai terdekat dengan Palestina. Tentu saja isu Palestina ini adalah bukan isu domestik, bukan isu lokal, tapi isu umat Islam. Bahkan sebenarnya isu Palestina di tempat sekecil itu merupakan atau bisa dikatakan titik penentu isu dunia. Sekarang buktinya yang bergerak dalam arti memberikan perhatian, kepedulian, simpati, dukungan, bahkan secara fisik, secara langsung, Palestina itu bukan lagi atau bukan hanya tidak terbatas pada umat Islam. Gerakan yang sedang berjalan, Sumud, Global Sumud itu jelas didukung justru oleh lebih banyak unsur non-muslim. Karena ada isu yang lebih besar dari sekedar persoalan yang dulu sering menjadi isu panas. Perebutan kekuasaan. Perebutan hak tanah. Oh, bukan itu. Itu isu kecilnya ini sebenarnya. Isu besarnya adalah isu kemanusiaan. Dalam arti isu yang menentukan manusia secara keseluruhan. Wah, ibu-ibu akrab dengan kucingnya di sini berarti. Nah, artinya kita tidak bisa melihat persoalan itu isu Palestina sebagai isu mikro, ini isu makro. Dan kalau kita bicara tentang sejarah pembebasan Palestina di masa awal Islam, judul kita karena panjang, alhamdulillah dibatasi dari masa Rasulullah SAW sampai masa Umar. Gak apa-apa itu. Ada batasan itu lebih mudah gitu. Kalau nggak ada batasan, capek nanti bicaranya. Kalau kita baca bagaimana pembebasan Palestina di masa awal Islam, dari masa Rasulullah SAW sampai masa Umar bin Khattab, atau kalau kita ambil titik awalnya, start line-nya itu dari hijrah ke Madinah, itu kurang lebih dalam 17 tahun. Kurang lebih dalam 17 tahun, 16-17 tahun. Artinya dari tahun pertama Hijriah sampai tahun 16 atau tahun 17 Hijriah. Nah, Palestina diposisikan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, para sahabat, sebagai isu global, bukan isu lokal.
Dan tentu saja yang menjadi panduan pertama dan utama Rasulullah SAW adalah Al-Quran dalam hal ini. Bagaimana kita kemudian hari ini harus menempatkan isu Palestina. Ini isu global. Betul itu ada di jantung umat Islam. Tapi ini menentukan pergolakan dunia. Itu nggak usah dibahas lah. Bagaimana semua kekuatan dunia sampai hari ini tertuju ke Palestina. Artinya ngapain Amerika jauh di ujung sana gitu, mendukung habis-habisan Israel, Zionis, gitu, penjajah ini, gitu, untuk terus bercokol di Palestina, dianak emaskan semua kelakuan Zionis yang jelas-jelas bahkan melanggar apa? Semua norma, semua nilai, semua apalagi yang dijunjung tinggi oleh Barat, kebebasan, freedom, kan itu, apalagi semuanya itu kemudian benar-benar nutup mata itu Amerika itu. Begitu juga dengan negara-negara Eropa, sampai beberapa saat belakangan ini baru mereka menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Palestina, baru aja. Dan di satu sisi kita syukuri, tapi di sisi lain kita waspadai. Karena sebenarnya apa yang mendorong dukungan mereka terhadap Palestina? Mereka punya kalkulasi pragmatis. Artinya sekarang tidak lagi tepat kalau mereka mendukung Zionis. Bukan betul-betul bahwa Palestina itu seperti ada di hati kita. Oh, berbeda. Tapi kita bersyukur di satu sisi, bagaimanapun. Terus artinya Eropa dengan NATO-nya. Rusia ada perhatian di sini. Cina ada perhatian ke sini. Jepang ada perhatian ke sini. Semua kekuatan dunia. Pertanyaannya, mengapa mereka punya perhatian yang begitu kuat terhadap isu Palestina dan sekitarnya? Kalau bukan karena dalam kalkulasi strategis mereka, Palestina itu memiliki bobot yang tidak bisa diremehkan, yang menentukan percaturan global. Lah ngapain lah menaruh perhatian itu, kan ada biaya yang harus dikeluarkan, ada tenaga, energi gitu. Ngapain ngurusin sesuatu yang tidak ada dampaknya atau irisannya? Ingat, dunia Barat dan yang terpengaruh oleh Barat hari ini, dunia sekuler, peradaban Barat, itu peradaban ultra pragmatis. Kalau nggak ada keuntungan, benefit, mereka tidak akan ikut campur. Nggak akan. Itu prinsip rugi kalau mereka ikut campur, terus kemudian nggak ada benefit. Mereka lihat ada benefit di situ yang harus mereka dapatkan. Nah itu dia. Jadi kita tuh jangan melihat isu Palestina hari itu isu kecil. Wah ini kan hanya masalah perebutan kedaulatan atas tanah. Ya sudah, solusinya bagi dua aja. No. Menurut saya, oke, itu bisa jadi wacana, tapi itu mustahil terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa betul Zionis itu bercokol di tanah Palestina, menjajah tanah Palestina, hanya semata-mata ingin punya tanah? No, bukan. Jadi kalau kita beri tanah, berikan, lepaskan, itu nggak akan berakhir, nggak akan berhenti di situ. Bahwa itu bukan penyelesaian, maksud saya itu keyakinan saya sepenuhnya. Jadi bukan penyelesaian. Mungkin dia katakanlah akan menjadi obat penenang sesaat, tapi untuk meledak lebih dahsyat setelah itu. Kan itu intinya. Itu yang kita harus pahami baik-baik. Nah, artinya kita harus memahami isu Palestina ini, atau ketika Rasulullah SAW sampai Umar bin Khattab, artinya sampai betul-betul Baitul Maqdis itu ke tangan umat Islam, berada di tangan umat Islam. Itu bukan karena umat Islam saat itu pengen tanah Palestina. Bukan masalah teritori, gitu loh. Bukan isu teritori. Tapi ini isu global di mana Islam berkewajiban gitu, untuk berada atau untuk hadir di tanah Baitul Maqdis agar dunia mencapai kedamaian, ketentraman, kebaikan dan seterusnya. Itu yang harus kita pahami dengan baik.
Nah, oke. Ini merupakan pengikat pertama atau landasan visi global dari isu Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra yang kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Bagaimana kita memahami peristiwa Isra ini? Isra intinya perjalanan yang menghubungkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, di mana Rasulullah SAW sudah mulai aktivitas dakwah, kurang lebih sampai peristiwa ini kurang lebih sudah 10 tahun. Dan setelah 10 tahun, Rasulullah SAW masuk fase transisi untuk membawa Islam dari lingkungan domestik, lokal, ke lingkungan regional bahkan global. Sebagaimana memang Allah tetapkan dari awal bahwa Islam itu untuk dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira. Aku utus engkau Muhammad kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Berarti kan global. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Global. Lil alamin, alam semesta itu global artinya. Bahkan lebih luas dari sekedar manusia, alam semesta lebih dari sekedar bumi. Nah, ya karena memang Allah tahu manusia memang penasaran untuk keluar dari bumi sampai ke planet lain. Itu kayak sekarang. Nah, Isra itu menghubungkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ingat, Masjidil Aqsa adalah pijakan dakwah atau pasak dakwah yang ditancapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum Nabi Daud, sebelum Nabi Sulaiman. Artinya tanah di mana masjid, lingkungan di mana Masjidil Aqsa berada, Palestina dan Syam. Itu kan yang dijelajah oleh Nabi Ibrahim dahulu. Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak, kemudian keluar dari Irak setelah dibakar itu, dan tidak ada yang beriman. Bayangkan ya, dibakar hidup-hidup di alun-alun, ditonton oleh semua pembesar dan rakyat yang ada, di api yang begitu besar, dan keluar dengan menggigil. Itu kan mukjizat yang teramat dahsyat. Yang mengherankan, nggak ada yang beriman, satu pun nggak ada. Jadi saya tuh nggak percaya yang bahwa perubahan itu membutuhkan mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim kurang apa? Ibu kan bisa jadi pernah dengar kan pertanyaan orang ateis itu, yang belum tentu ibu juga bisa jawab berdasarkan pemikiran Barat yang tadi itu, yang mereka, saya katakan kerugian terbesar Barat itu ketika membuang paket peradaban Islam itu, aspek imannya itu dibuang. Kan ateis suka bilang gini, kamu kan percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Sekarang buktikan bahwa Tuhanmu itu ada. Buktikan bahwa Tuhan itu ada. Kan begitu. Pernah dengar nggak pertanyaan macam itu? Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Atau nggak jawab? Ya, baik, bagus nggak jawab. Yang penting iman kita nggak goyah. Daripada nggak ngerti, artinya cara jawabnya. Tapi yang pasti saya punya keyakinan gimana? Oke, tapi itu tetap menantang. Sebenarnya jawabannya, cara menjawabnya itu, jangan merasa tertuntut untuk memberi jawaban atas pertanyaannya. Jangan. Kenapa? Ini orang beda alam. Beda alam. Dia bermula dari sini, bermula dari Barat yang tadi lupa diri ketika mengadopsi Islam, peradaban Islam itu, mereka kemudian membuang aspek iman. Kata begini,
sebenarnya yang harus cara kita menjawab itu kita kembalikan pertanyaannya, gitu loh. Kamu percaya Tuhan itu ada. Sekarang buktikan kalau memang Tuhan itu ada. Pertama, pertanyaannya, apa yang kau maksud dengan Tuhan? Karena ketika mereka mengatakan, dan termasuk apa yang kau maksud dengan bukti? Karena ketika mereka mengatakan, buktikan bahwa Tuhan itu ada, itu di kepala mereka, Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur, dibatasi dengan akal, dan kemudian harus terbukti secara eksperimental dan terindra, empiris. Jadi dia sudah mendefinisikan Tuhan itu sama dengan kebendaan. Dari situ, Tuhan itu apa? Kan Tuhan yang kau minta untuk dibuktikan itu adalah Tuhan yang dekat dalam kepala kalian sebagaimana barang-barang benda-benda ini. Tuhan bagi kami, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan apapun. Jadi Tuhanku nggak bisa kau definisikan dengan caramu. Gitu loh. Dan otomatis, kalau gitu buktikan. Lah, bukti itu apa? Kalau engkau membatasi pembuktian itu pada rasionalitas, pada sesuatu yang bisa diraba, itu adalah bagian dari cara pembuktian, bukan segalanya tentang pembuktian. Artinya kebenaran tidak hanya dibuktikan dengan atau bahkan keberadaan dengan sesuatu yang bisa diraba, dirasa. Sekarang definisikan aja dulu, atau buktikan apa itu cahaya. Buktikan bahwa cahaya itu ada. Dengan apa? Semua tidak bisa mengingkari cahaya, tapi buktikan cahaya itu ada. Lah ini ada, apa ini ada? Lah ini ada, lah ini cahaya, mana cahaya? Dia aja membuktikan cahaya nggak bisa. Karena untuk kata membuktikan sesuatu itu ada atau benar, itu tidak hanya dengan batasan-batasan rasional, otak, logika. Ini dia. Ini barat tuh ngaconya gitu. Artinya begini. Ketika Islam atau kemajuan Islam itu mendominasi dunia, maka dampaknya manusia tidak kebingungan, manusia hidup tenang, manusia bisa mendefinisikan kenyataan itu dengan baik, dengan tepat. Tapi begitu kemudian peradaban Islam memudar, dan kemudian Barat yang menggantikannya, yang ketika menggantikan Barat itu kemudian tadi menyunat banyak hal, mereduksi dari Islam. Itu kan sekarang perangkat dan alat-alat keamanan itu sangat canggih hari ini. Tapi ternyata yang paling mahal, yang paling sulit kita dapatkan hari ini adalah termasuk keamanan. Kan aneh. Peradaban Barat itu menciptakan alat-alat keamanan itu luar biasa. Tapi ternyata rasa aman itu sekarang sulit dan bahkan mahal sekali. Ibu, orang-orang di level tertentu, dia membutuhkan bukan sekadar satu bodyguard. Bisa sekian bodyguard untuk mengawalnya kemana-mana secara fisik. Dia membutuhkan sekian banyak pelapis, apapun gitu, untuk kemudian merasakan dirinya aman kalau dia berada di luar. Ini CCTV di mana-mana, tapi kecolongan juga. Ya kan sekarang pencurian lebih dahsyat hari ini daripada dahulu. Dahulu sederhana. Padahal sekarang alat keamanan untuk mendeteksinya luar biasa. Bayangkan aja, perangkat semakin canggih tapi justru nilai semakin rendah. Ini peradaban Barat. Peradaban Barat. Nah, ini masalahnya. Nah, dan sekali lagi, kalau kita bicara salah satu titik utama yang paling penting dari kemajuan peradaban Islam itu adalah Syam, Baitul Maqdis. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu bukan sekedar perjalanan fisik semata. Tapi bobot nilainya begitu dalam. Menghubungkan kembali nilai, fungsi,
dan peran antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram. Bahwa risalah Allah menjadi kembali seimbang. Ada kawasan pertahanan, ya, Syam, Baitul Maqdis itu kan bahkan secara fisik pelabuhan. Ketika umat Islam maju, dari situlah kemudian produk-produk itu diekspor. Tapi begitu rapuh, kemudian semua produk barat atau luar itu kemudian diimpor masuk ke dalam dunia Islam. Ibu kalau memperhatikan agak jeli sekitar masjid, keluar dari Masjidil Haram aja udah bingung. Hilton, kemudian KFC, kemudian Rolex, kemudian apa-apaan Masjidil Haram seputarnya. Nggak percaya diri kalau hotel di sana itu mungkin nggak kosong. Nggak mungkin nggak punya masalah okupansi. Nggak mungkin, pasti ramai terus. Tapi kita sampai nggak sanggup untuk membuat manajemen yang tertata kecuali dengan Hilton dan Intercontinental, dengan Novotel, dengan apa ini umat Islam. Selama itu memanage hotel, mana yang keluaran dari pariwisata? Bikin ke sistem manajemen, masa nggak bisa? Kan gitu. Itu kan karena sudah tersulap dan tersirap dengan brand kan sebenarnya. Bukan masalah kemampuan. Sebenarnya pelakunya juga orang Islam semua itu dalam. Bisa kan seharusnya. Itulah inferioritas. Makanya saya bilang kalau ke umroh itu udahlah, mata itu udah anggap aja yang itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Yang terindah, yang teragung, yang paling besar dalam hati kita itu yang terbungkus kain hitam itu. Itu kiblat kita. Rumah yang suci. Nah, oke. Kemudian kata-kata Rasulullah SAW. Penting. Idza fasada ahlus Syam. Termasuk Palestina di dalamnya. Fala khairu fikum. Oh, bayangkan. Rasulullah mengaitkan antara isu domestik atau isu regional paling tidak dengan isu global. Kan umat Islam mendunia, ada di dunia. Tapi kata Rasulullah SAW, apabila penduduk Syam itu rusak, berarti ini aspek apa? Bukan hanya aspek fisik. Ini aspek sosial, mental, spiritual, dan seterusnya. Yang ada pada manusia. Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kehidupan kalian. Fala khairu fikum. Artinya potensi kita itu tidak akan optimal. Umatnya tidak akan optimal. Lah sekarang isu Palestina aja kan bisa menjadi parameter atau indikator penilaian kualitas. Udahlah, jangan umatnya lah yang paling kentara aja. Pemimpin-pemimpin negara-negara Islam. Kurang apa itu mengenaskannya? Artinya kalau dia manusia aja, punya standar manusia aja kan seharusnya meledak. Lah sementara pemimpin negara itu mau raja, mau perdana menteri, mau presiden, dialah yang memegang kendali senjata, dia menggali tentara, kan seharusnya begitu. Ibu tahu nggak, negara-negara yang punya anggaran militer terbesar di dunia itu siapa? Negara mana? Timur Tengah, Bu. Artinya tiap tahun menganggarkan beli senjata. Pertanyaannya kapan kalian pakai? Kalau saat begini saja nggak kalian pakai, kan pertanyaan itu. Betapa besar berat pertanyaannya di sisi Allah nanti. Ya kita mau untung bukan raja ya. Gitu loh. Hisabnya di hadapan Allah yang nggak akan segede mereka itu. Loh mereka megang ribuan triliun loh. Project mercusuarnya nggak kebayang. Burj Khalifah di mana? Dubai. Terus semuanya. Saudi, Qatar, Kuwait. Ngeri itu. Ratusan triliun. Di Indonesia juga ada sih ratusan triliun, cuman korupsi. Kan gitu. Kalau itu jadi barang, Burj Khalifa itu nggak nyampe 100 triliun loh kalau dirupiahkan. Jadi itu, kita bisa bikin 3 itu dalam satu kasus. Gitu. Nah, itu nanti. Betapa akan besar sekali, berat sekali pertanyaan dari Allah pada mereka. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Dan Rasulullah SAW memberikan satu pegangan, pedoman kepada kita. Bahwa di kawasan Syam itu tidak akan pernah kosong dari kelompok dalam tanda petik. Kelompok ini bukan berarti identitasnya jubahnya sama, syalnya sama,
organisasinya satu, enggak. Artinya lebih kepada masalah nilai. Akan ada sekelompok di antara umat Mansurin. Maksudnya di Syam. Mansurin. Mereka akan menjadi patokan idealnya umat di tengah gonjang-ganjing. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Mereka akan dikerdilkan oleh umat yang lain, oleh manusia lain, akan dikerdilkan. Tetapi pengerdilan mereka yang dilakukan oleh semua kelompok umat manusia termasuk umat Islam itu tidak berpengaruh kepada keteguhan mereka. La yadurruhum man khadalahum. Dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Hatta taqumas sa'ah. Ini satu sisi yang menarik dari Syam. Bahwa walaupun secara umum gitu, yang terjadi di Syam dari waktu ke waktu adalah gonjang-ganjing, tetapi selalu akan menyisakan, menempatkan gitu, kelompok dalam tanda petik yang meski dikerdilkan oleh seluruh manusia, gitu ya, mereka tetap tegar, la yadurruhum. Mereka tidak mengalami mudarat, gitu ya, karena sikap dunia yang mengabaikan mereka. Dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Oh, ini sinyal-sinyal penting dari Rasulullah SAW untuk kita terkait dengan Syam, gitu ya. Nah, oke. Maka dari situ lihat kapan Rasulullah SAW mulai bersentuhan dengan Syam. Ya, yang jelas peristiwa Isra itu yang pertama dalam risalah Islam. Sebelum risalah Islam, sebelum menjadi Rasul, Rasulullah SAW pernah ke Syam untuk berdagang tentu saja. Itu yang paling lazim. Tapi setelah Islam, maka persentuhan pertama adalah Isra. Salah satu peristiwa mukjizat intinya. Yang kedua adalah salat kaum muslimin dari bahkan yang pertama sebenarnya, cuman tidak secara fisik. Yang oleh Allah diarahkan kiblatnya lebih dulu ke Masjidil Aqsa sebelum ke Masjidil Haram. Tuh dua, lihat. Menarik ini. Kemudian yang ketiga adalah perang. Gitu ya. Perang Mu'tah. Dan ini bagian dari rangkaian atau kelanjutan dari korespondensi. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin dunia termasuk pemimpin Romawi dan pejabat-pejabat tinggi Romawi di Syam. Mulai Herakles, Kaisar, sampai kepada pejabat-pejabat lokalnya. Dari kabilah Ghassan. Nah, salah satu surat Rasulullah SAW itu dibawa oleh orang kepercayaan Rasulullah SAW di Syam, tokoh di Syam, yang kemudian dibunuh oleh pejabat Romawi. Jelas, dalam kalkulasi syariat Islam, ini ngajak perang. Ya iyalah. Kan yang namanya pembawa surat itu duta. Kalau duta itu kan berarti dia mewakili langsung pemimpin tertinggi Islam, Rasulullah SAW. Lah utusan dibunuh, duta dibunuh, satu. Yang kedua, bahkan dalam norma dan hukum internasional yang berlaku saat itu, berlaku artinya bukan hanya kaum muslimin, sudah berlaku sebelum ada Islam di dunia internasional, hukum internasional sekarang juga ada, bahwa yang namanya membunuh duta itu berarti mengumumkan perang. Jadi tindakan Rasulullah SAW mengerahkan pasukan ke Mu'tah untuk menghukum pembunuh utusan beliau itu diterima nggak dalam hukum global, dalam aturan global? Diterima. Artinya tidak ada yang salah dengan keputusan Rasulullah SAW mengerahkan pasukan ke Mu'tah untuk menghukum pembunuh dutanya.
secara norma global itu tidak salah. Apalagi secara syariat. Dan ini juga penting. Hari ini nggak usah bingung. Ketika kita memperjuangkan Palestina, ternyata ada yang bergabung dengan kita yang non-Muslim. Jangan bingung. Karena hal yang begini itu sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW. Biasa. Dan itu tidak kemudian mengikis iman kita, alasan atau landasan iman kita dalam perjuangan ini. Kita bisa bergandengan tangan dalam irisan yang memungkinkan. Gitu ya. Bagi mereka ini isu kemanusiaan, ini isu kebebasan. Bagi kita itu ya jelas, karena Islam tidak menentang masalah kebebasan dan kemanusiaan, tidak bertentangan. Tapi ada iman di situ. Mereka memang tidak iman. Oke. Di sisi imannya kita memang tidak bersatu, tetapi ada irisan yang lain, di mana ada nilai-nilai Islam dalam isu kemanusiaan dan isu kebebasan. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa diartikan beliau secara ofensif menyerang pihak yang atau berperang dengan pihak yang seharusnya tidak diserang atau tidak diperangi. Oh, nggak bisa. Sekali lagi pakai norma dan aturan global saja Rasulullah SAW tidak disalahkan. Apalagi secara iman. Nah, yang jadi soal, ternyata Romawi yang menguasai Syam dan Palestina itu melihat pengerahan pasukan 3.000 pasukan itu sebagai momentum emas. Herakles yang sebelumnya menerima surat dari Rasulullah SAW itu bingung. Karena surat Rasulullah SAW itu clear pesannya. Aslim taslam, terimalah Islam maka engkau selamat. Selamat dunia akhirat lah. Wa yu'tikallahu ajraka marratain, dan engkau akan menerima pahala dari Allah 2 kali. Sebagai Nasrani yang baik, yang ditandai dengan kemudian mengkonversi keyakinannya dari Nasrani kepada Islam. Dan kemudian sebagai Muslim. Herakles itu ketika menerima surat itu jelas memahami bahwa surat ini setidaknya saat itu dikirim oleh seorang bukan sekedar penguasa atau raja. Kalau raja aku labrak, tapi utusan Tuhan. Nah, ini dia. Makanya dia kemudian ingin memvalidasi itu, memverifikasi melalui pedagang Arab yang ada di Palestina saat itu. Kebetulan Abu Sufyan yang merupakan masih kerabat Rasulullah SAW. Abu Sufyan dari Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf, Rasulullah SAW dari Bani Hashim bin Abdi Manaf. Ada di situ. Kemudian terjadilah dialog antara Herakles dengan Abu Sufyan. Dan dari situlah Herakles bisa menyimpulkan bahwa yang mengirim surat ini benar-benar Nabi. Pertanyaan tinggal, bagaimana sikapku? Beriman atau menolak? Intinya menolak. Dan tentu saja kalkulasi dari seorang Herakles adalah kalkulasi politis. Makanya mumpung ada 3.000 pasukan kaum muslimin di perbatasan wilayahnya, dan 3.000 ini merupakan kekuatan inti kaum muslimin, habisi kekuatan intinya, lumpuhkan. Sekalipun dalam hati kecilnya, Nabi ini nggak bisa dilawan, dalam arti dia akan terus tumbuh dan berkembang. Islam tidak bisa dihentikan. Tapi Herakles secara politis, ya setidaknya di masaku itu bisa kuatasi. Nanti bahwa kemudian berkembangnya setelah itu terserahlah. Kan gitu. Maka kemudian dia mengerahkan ratusan ribu pasukan. Kalau baca buku sirah itu ada 200.000. Tapi itu dikritik angka itu oleh kritikus lah. Paling banter di kisaran 100 ribuan. Tapi kalau 100 ribu juga, 100 ribu lawan 3 ribu. Itu akhirnya kalau dikeroyok, 1 lawan 30. 1 lawan 30 itu gimana kalau dikeroyok? Nggak kebayang gimana pun, sekuat apapun. Tapi kan ini kan bukan keroyokan 1 lawan 30. Tapi kan ini strategi pasukan lawan pasukan. Ternyata gagal. Romawi, Herakles gagal. Kegagalannya gimana?
kaum muslimin berhasil meloloskan diri dari kepungan. Dan itu dalam perang mengerikan. Bagaimana 3.000 pasukan lolos dari kepungan 100.000? Itu terlalu hebat. Terlalu hebat. Apalagi jumlah korbannya hanya sekitar 18. Bayangkan, 100.000 melawan 3.000, korbannya cuma 18 dan kemudian lolos. Kalau itu terjadi antara pasukan Indonesia, 3.000 pasukan Indonesia melawan 100.000 pasukan Amerika, atau Rusia, atau Cina, dan kemudian yang tewas hanya 18 dan lolos, pasti jadi berita dunia. Ahli-ahli strategi militer akan datang atau mengundang perwira-perwira atau jenderal-jenderal Indonesia untuk menyampaikan kuliah tentang keunggulan militer Indonesia. Pasti itu. Artinya alih-alih Herakles berhasil menghabisi, tapi kemudian justru yang terjadi umat Islam reputasinya naik ke level dunia. Ini gerbang dunia di situ. Rasulullah membawa kaum Muslim ke level dunia. Dan ternyata Rasulullah SAW dari situ mempunyai pengalaman langsung berhadapan dengan militer Romawi yang menduduki Syam dan Palestina. Maka sejak itu Rasulullah SAW fokusnya ke utara. Perang Dhatus Salasil, perang Daumatul Jandal, artinya misi-misi itu, ekspedisi. Dipimpin oleh Amr bin As, kemudian dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian setahun berikutnya adalah perang Tabuk. Setahun berikutnya, tahun 8 ya, kemudian tahun 9 bulan Rajab perang Tabuk. Tabuk itu sudah pinggiran, sudah mendekati gitu loh ke wilayah Syam, Palestina, itu di perbatasan dengan Romawi. Bayangkan perang Tabuk itu, Rasulullah SAW membawa 30.000 pasukan di musim panas. Kenapa beliau berangkat di musim panas? Karena pasukan Romawi dan konco-konconya bersiap-siap di Tabuk untuk menyerang Madinah setelah musim panas. Di musim panas mereka nyerang, waduh resikonya besar. Makanya tidak terbayang, ya ada kumpul dulu di Tabuk, dari Tabuk mereka kemudian akan menyerang ke Madinah setelah musim panas. Ya target mereka berarti Desember atau Januari lah perang itu. Rasulullah SAW berangkat justru menyongsong mereka di musim panas itu. Kudatangi kalian di bulan apa? Juni, Mei ke Juni dan Juli. Itu kan puncaknya musim panas. Kalau nggak percaya Juli umroh deh. Bagus itu, ibu sekalian punya pengalaman naik pohon kurma karena lagi matang, bisa dimakan dari pohonnya. Dan ternyata, lah bayangkan, mereka aja nunggu musim panas berlalu. Rasulullah SAW di puncak musim panas malah datang. Sebelum pasukan itu datang, beritanya sudah lebih dulu datang. Sampai ke mereka. Bubar. Pasukan Romawi bubar. Kosong itu. Dari situ Rasul 20 hari nunggu. Artinya pesannya, ini pesan dari keputusan Rasulullah SAW menunggu 20 hari. Herakles, Romawi, kalau kalian berubah pikiran, ayo aku tunggu perang di sini. Cakep kan? Coba kalau berangkat ke Tabuk, nggak ada. Terus balik lagi. Itu bisa beredar berita. Ini kemana kaum muslimin? Kami baru menyiapkan aja udah pulang duluan. Kan gitu. Biasa. Kekuatan yang memegang kendali opini dan media kan bisa bikin berita. Gitu. Makanya Rasulullah SAW cerdas. Datang, mereka kabur, ditunggu 20 hari itu artinya Herakles kalau mau 2 kali bolak-balik ditunggu, bisa. Dalam 20 hari. Kan mereka dekat aja dari Tabuk. Enggak datang. Berita yang tersebar ke dunia apa? Romawi takut dari kaum muslimin. Padahal Romawi adalah kekuatan dunia yang belum lama mengalahkan Persia. Artinya Amerika baru menang lawan Rusia atau sebaliknya. Kemudian menghadapi tentara Indonesia. Semuanya kabur. Acir. Kebayang nggak itu? Tahun 9. Tahun 10 menjelang Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW membentuk pasukan. Pemimpinnya adalah anak didiknya langsung. Usamah bin Zaid yang baru berusia sekitar 18 tahun. Pesannya tembus Syam. Kan Tabuk tuh belum masuk ke Syam. Tabuk sekarang masih Saudi bagian utara. Tapi kalau musim dingin suka turun salju. Jangan pikir di Saudi nggak ada salju. Iya, di Mekah sih nggak salju. Di Tabuk nggak ada salju.
tembus Syam. Artinya bukan lagi di Tabuk, di pinggiran, tapi tembus Syam. Itu pesan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat, Usama baru berangkat di zaman Abu Bakar. Usama berangkat di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan betul-betul Usama berhasil menembus yang disebut dengan Tuhum Asyam. Apakah kemudian Romawi Herakles kalah? Enggak kalah. Romawi dan Herakles itu masih ada di Syam, itu masih teritori mereka. Cuma pasukan Usama itu berhasil menembus dari selatan ke utara tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Ini penting. Betul secara administrasi Syam masih di tangan Romawi. Akan tetapi ternyata pasukan kaum muslimin bisa menembusnya tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Bayangkan sampai ke dekat Gaza. Usama bin Zaid itu sampai ke dekat Gaza. Sampai ke utara, ke pelabuhan. Karena Gaza itu pasar. Gaza itu pasar. Pasar terjauh wilayah Syam yang dijangkau oleh pedagang Arab. Dan di situ mempertemukan dengan pedagang-pedagang Afrika Utara dari Mesir. Kan dekat dengan Mesir, Gaza itu. Dan Eropa. Baik Eropa yang langsung dari benua Eropa atau dari Anatolia melalui laut. Jadi Gaza itu pelabuhan yang menghubungkan antara Afrika Utara, Mesir terutama, Eropa dan Anatolia sekarang Turki. Ketemunya di situ untuk di pelabuhan. Dan pedagang-pedagang Arab itu sampai ke sana. Dan buyutnya Rasulullah SAW Hashim, ayahnya Abdul Muttalib, meninggalnya di Gaza. Berdagang. Harus tahu. Itu wilayah jelajah yang biasa. Makanya pasukan Usama itu ketika menembus dari selatan, dari arah Jazirah Arab sampai ke Gaza, itu artinya, betul ini wilayahmu, tapi ini sinyal, ini peringatan, ini lampu merah. Gitu loh. Kaum muslimin sampai di titik itu. Nah, Abu Bakar kemudian menyiapkan pasukan di tahun terakhir. Abu Bakar hanya memimpin 2 tahun. Di tahun kedua, menjelang wafat, Abu Bakar menyiapkan pasukan dipimpin oleh 4 panglima untuk melakukan penetrasi dan penaklukan Syam secara total. Pemimpin-pemimpin itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin As. Amr bin As ini yang secara khusus ditugaskan untuk menaklukkan Palestina. Menghadapi rencana serangan total ke Syam, Herakles Kaisar Romawi, apa yang dilakukan? Dia paham. Ingat, Herakles adalah ahli strategi perang. Dia bukan sekedar aristokrat, bangsawan yang kemudian karena kebangsawanan jadi raja. Kayak kita gitu. Asal dari trah elit Indonesia, kemudian layak jadi pemimpin. Kelayakan itu kan berdasarkan kemampuannya, kompetensinya, kapasitasnya. Herakles itu ahli strategi. Dia diangkat menjadi kaisar itu karena ahli strategi. Herakles paham. Dia bisa membaca peta strategi Abu Bakar. Coba bayangkan. Jadi Abu Bakar itu mengirim 4 panglima. Targetnya Abu Ubaidah ke Hims. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus. Kemudian artinya Hims itu lebih ke timur, utara dan timur. Damaskus lebih ke tengah. Kemudian wilayah selatannya, Palestina, itu Amr bin As. Syurahbil bin Hasanah ditempatkan di belakang untuk membackup tiga-tiganya. Herakles paham itu. Artinya ini adalah serangan total ke Syam. Dan dari perjalanannya Herakles tahu perlahan-lahan pasukan muslim berhasil masuk ke wilayah Syam dan perlahan-lahan wilayah Syam jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka Herakles mengumpulkan semua pembesarnya. Coba, apa ide Herakles? Menarik. Jangan pikir langsung kita perang, Yarmuk, perang total. Enggak. Kata Herakles,
Herakles itu betul-betul menurut saya dia objektif. Kita tidak mungkin menghentikan mereka. Artinya bisa membaca kekuatan kaum muslimin. Bukan sekedar jumlahnya, kalau jumlahnya kalah. Tapi ingat, sebelum ini Herakles sudah tahu informasi tentang bagaimana Khalid bin Walid gitu loh, di Persia mengobrak-abrik wajah Persia. Bagian depan, bagian perbatasan Persia dengan Jazirah Arab itu betul-betul dilumat oleh Khalid bin Walid dalam 11 bulan. Semua perbatasan, semua wilayah perbatasan, dan itu di kawasan strategis Sungai Efrat, itu dibabat habis oleh Khalid bin Walid tanpa ampun dalam 11 bulan. Gitu. Itu bersama beberapa tokoh lainnya. Gitu. Artinya pemimpin-pemimpin militer lainnya. Tapi pemimpin terutamanya adalah Khalid. Herakles tahu itu. Bisa menghitung. Ini bukan kekuatan yang sudah bisa dihadapi dengan semata-mata kekuatan fisik. Akhirnya kata Herakles, sudahlah. Bagaimana cara menghentikannya? Kita bikin perjanjian damai dengan mereka. Herakles. Perjanjian damai dalam arti serahkan wilayah dalam batas yang memang mereka jangkau, supaya dengan begitu mereka tidak bisa melanjutkan, karena sudah terikat perjanjian. Ketika ide Herakles itu dikemukakan, semua pembesarnya marah. Mas, kita pemenang perang melawan Persia, kan gitu. Menyerah. Malu kita. Nggak bisa ini. Mereka itu seberapa sih? Itu jumlahnya segini, logistiknya segini. Nah, udah. Perang total. Udah, Herakles nggak mendapat dukungan. Akhirnya ya sudah, kalau memang perang total, begini rencananya. Nah, itulah yang jadi perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk itu intinya 4 front pasukan muslim itu disatukan di satu titik, yaitu di Yarmuk. Dan Yarmuk itu artinya tempat yang masuk lebih dalam ke tengah. Sehingga di bagian selatan yang dekat dengan Jazirah Arab akan kosong. Dan itu kemudian akan di-cover, ditutup oleh pasukan Romawi, sehingga semua bentuk bantuan dari Madinah, termasuk tentara dan logistik, akan tertutup. Sehingga yang ada di dalam tinggal kita habisi bersama. Itu perang total. Herakles mengingatkan, kalau kita menang, berarti mereka tidak akan pernah bangkit lagi sepenuhnya di tangan kita. Tapi jangan sampai meleset dan kita kalah. Karena kalau kita kalah, maka seluruh wilayah Syam, bahkan dia mulai sanksi, kekuasaanku terancam. Bahkan Romawi yang Eropa ujungnya itu, dia tahu itu. Ya Allah, itu Abu Bakar sejauh itu ya strateginya. Nah, Abu Bakar paham ketika mendapatkan laporan dari Abu Ubaidah dan kawan-kawan apa yang sedang berjalan. Maka Abu Bakar melihat nggak mungkin yang 4 di Syam itu sanggup, nggak mungkin. Maka perlu ada yang bisa dimasukkan ke dalam dari luar. Dan itu siapa? Apa kata Abu Bakar dalam pernyataannya? Aku akan lupakan atau aku akan hapus mimpi Herakles dengan Khalid bin Walid. Wah, Khalid dari Irak itu masuk ke Syam. Herakles itu sudah menduga Khalid pasti akan ke situ. Karena reputasi Khalid teramat sangat menakutkan di dunia saat itu. Tapi dalam kalkulasi seorang Herakles, Khalid itu akan masuk dari jalur ke utara. Nggak mungkin jalur selatan. Pertama, jalur selatan akan ditutup gitu. Kedua, jalur selatan terlalu jauh, mutar. Itu perlu waktu cukup lama dan nggak mungkin itu berhasil. Tapi ternyata Khalid itu ya Khalid. Khalid itu pada dasarnya, ibu harus tahu ya, Khalid itu, kalau ibu bisa membayangkan sosok Khalid menghadapi medan perang, itu Khalid kan perangnya dahsyat-dahsyat itu. Khalid itu seniman perang. Dia kalau masuk ke dalam pertempuran, justru dia mencari titik yang paling mengerikan. Dan itu bagi dia yang paling mengasyikan. Itu Khalid.
Kata-katanya, cara bermainnya, bagaimana mengatur tentaranya, bagaimana menghadapi musuh. Itu nggak ada kayak rasa ketakutan, enggak. Ketika pasukannya ada yang berteriak, wow, besar sekali jumlah mereka, kelihatan kayak semut hitam kan situ. 100.000 lebih. Lah mereka 3.000. Waktu itu cuman enggak. Waktu di Yarmuk lebih. Mereka hampir 200.000. Bahkan 240.000. Di Yarmuk, pasukan lawan. Kaum muslimin hanya 40.000. Betapa besarnya jumlah mereka, betapa kecilnya. Itu Khalid dengar itu. Diam kamu. Besar itu kalau mereka menang. Dan kecil kalau kita kalah. Kita yang akan menang dan mereka yang kalah. Gitu. Itu Khalid. Santai aja ngomong gitu. Khalid itu memang betul seniman, Bu. Ibu di Mu'tah. Kan Khalid yang akhirnya memimpin di Mu'tah. 3.000 lawan 100.000 itu. Coba bayangkan. Itu Khalid bisa menarik mundur itu. Khalid sendiri berada di titik paling mengerikan. Paling berisiko. Yang jelas ada satu informasi menarik. Kata Khalid. Di Mu'tah, aku membawa 10 pedang. Ibu tahu pedang beratnya seberapa? Satu aja berat loh, Bu. Bagi 10. Coba aja Ibu, pedang betulan loh, bukan pedang-pedangan. Ibu angkat aja untuk selfie atau untuk 5 menit begini. Gemeteran loh, Bu. Yakin? Saya suka ke Toledo. Rihlah perjalanan ke Toledo, ke Spanyol, Andalus. Itu masih ada kerajinan peninggalan kaum muslimin di Toledo. Damaskus. Kan ada pisau, coba Damaskian knife, Damaskian sword, coba aja. Cek, itu masih ada sekarang, terkenal itu. Itu ada replika pedang-pedang asli dari zaman dulu tuh ada. Berat dipegang. Khalid bawa 10. Dan Khalid memainkannya kan. Lah kita mengangkat doangnya berat. Dia memainkan. Apa kata Khalid? Dari 10 pedang yang kubawa, 9 patah. Dan tersisa 1 yang utuh. Gimana Bu mematahkan pedang? 9. Nggak bayang. Itu Khalid bin Walid. Di Yarmuk, Khalid mengambil out of the box. Dia mengambil jalur, bukan jalur kucing lagi. Itu perjalanan ini, Khalid menempuh jalur ini, itu ceritanya panjang dan kalau meleset kalkulnya sedikit saja, habis membawa 12.000 pasukan melewati gurun pasir. Dan 5 hari tidak menemukan air. Kalau sumber air itu salah, gagal ditemukan, habis. Kalau salah koordinat, kalau tidak tepat waktu, artinya masalah koordinat dan waktu, Khalid jago, canggih, super. 5 hari di padang pasir, akhirnya didapat. Dan begitu pasukan Khalid muncul, Herakles kaget. Karena out of the box, nggak mungkin muncul dari situ. Dari situlah awal dari habisnya pasukan Romawi dalam Perang Yarmuk. Perang Yarmuk hanya berjalan 6 hari. Habis 240.000 pasukan itu, tersisa hanya berapa ribu. Dan itu terkocar-kacir kemana-mana. Dari situ terbukalah Syam dan terbukalah Palestina. Abu Bakar wafat. Diganti Umar. Kemudian Umar secara intensif mengikuti jalannya peperangan, menerima surat dari waktu ke waktu. Makanya Umar kemudian punya sistem kurir ataupun pos yang sangat canggih. Karena dia membutuhkan informasi yang sangat cepat, yang sangat akurat. Sehingga kalau pakai perjalanan biasa itu 1 bulan, itu bisa lebih cepat diterima oleh Umar. Dan Umar bisa mengirim surat. Karena Umar selalu berada hadir dalam detail peristiwa. Maka kalau kita bicara tentang penaklukan Palestina, sebenarnya ide, pikiran, gagasan, Umar selalu hadir dalam setiap langkah Amr bin As. Sampai di satu titik Amr bin As mendapatkan informasi A1 dari dalam. Jadi Amr bin As itu berhadapan dengan Artobun. Artobun itu ahli strategi nomor 1-nya Romawi selain Herakles. Namanya itu sangat menakjubkan. Dia oke lah kalau ahli perang dalam arti dia jago dalam bertempur. Tapi lebih dari itu otaknya itu. Dia itu sebenarnya adalah seperti Khalid bin Walid. Dia otak dari sebuah peperangan gitu. Kalau Ibu tahu legendanya Cina, Three Kingdoms, itu kan dalam sejarah Cina, bukan sejarah, cerita Cina, Three Kingdoms, 3 kerajaan itu. Itu ada sosok yang paling menakutkan dalam mitosnya Cina itu, Zhuge Liang. Nggak pernah baca cerita silat sih ya. Nggak nonton juga. Zhuge Liang itu terkenal. Itu dalam legenda mitos Cina. Ini beneran. Ada Artobun Romawi. Amr bin As itu
disebut oleh Umar, akan kuhabisi Artabun Romawi dengan Artabun Arab, Amr bin As. Betul, Amr bin As. Amr bin As itu nyusup ke dalam, Artabun aja sampai dia curiga. Dia tajam dia, tapi dia hanya curiga. Kayaknya dia, tapi bisa jadi bukan. Gitu. Akhirnya Amr bin As itu menyerap langsung apa yang diinginkan, apa yang dibicarakan di dalam. Sebelumnya ada korespondensi. Sampai begitu Amr bin As keluar, Artabun itu membisikkan kepada pengawalnya, dampingi dia sampai di luar, dan itu biasa dalam kawal ya. Tapi di titik ini bunuh. Karena dia curiga, ini jangan-jangan dia ini, lawanku sesungguhnya dia. Amr bin As paham. Ketika keluar dari tempatnya Artabun, dia bilang, ngomong santai aja ke yang mengawalnya itu, gini. Ya. Kemudian Amr bin As bilang, kamu tahu nggak? Sebenarnya aku nggak sendirian loh. Serius? Begitu besar. Iya. Aku tuh sudah capek dengan perang ini. Aku tuh sebenarnya bersepuluh, dan itu mereka lah istilahnya otak dari semua ini. Aku akan tunjukkan atau akan bawa mereka kepada kamu. Dan kalau mereka bisa kau tangkap, gitu ya. Sudah, ini selesai. Perang ini selesai. Kalian menang. Wah, dia ya udah kalau gitu. Kau tunggu di sini. Iya. Aku tunggu di sini. Ya larilah Amr bin As. Begitu berita ini sampai ke Artabun, kata Artabun, dia orang. Dia tahu. Nah, Amr bin As kemudian menulis surat kepada Umar. Aku menghadapi perang yang tiada henti. Sulit untuk menentukan kapan aku bisa betul-betul melumpuhkan mereka. Mereka terlalu kuat di dalam sana. Tapi yang jelas setelah sekian informasi yang kuserap, Allah menyiapkan Palestina itu untukmu. Hanya engkau yang bisa benar-benar ketika engkau datang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya Amr bin As sudah tahu di dalam ada friksi antara uskupnya dengan pejabat militer. Artinya suara terbanyak terbesar di dalam itu adalah menyerah kalau Umar datang. Ya sudah, Umar datang. Begitu datang betul, Artabun dan ininya keluar karena kalah kan suara. Akhirnya kemudian kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab. Dan tentu saja yang paling menarik setelah itu adalah Al-Ahdul Umari, piagam Umar bin Khattab. Yang jelas-jelas di situ sebagai pemenang, Umar itu menunjukkan nilai-nilai Islam dengan ketawaduannya, tidak menunjukkan arogansinya. Coba bayangkan Umar mengatakan, karena ini kan menyerah. Maka semua milik pribadi, tempat ibadah, itu tetap menjadi milik mereka. Dan tidak akan pernah mereka diusir dari tanah milik mereka. Dan tempat-tempat ibadah mereka, bahkan salib-salib mereka tidak akan dirusak. Tidak akan diganti. Gitu ya. Tidak akan direlokasi. Coba bayangkan. Bahkan bentuknya aja tidak akan diubah. Artinya kalaupun perlu renovasi, tidak akan dikembalikan. Artinya restorasi. Itu tercatat dalam atau tertulis dalam piagam Umar bin Khattab, dan itu betul-betul dijalankan dengan penuh komitmen. Apa yang sekarang terjadi? Settlement. Yang sekarang terjadi adalah pengusiran untuk kemudian diduduki pendudukan. Artinya masyarakat Palestina bukan hanya Muslim, bahkan bagi Zionis, siapapun yang mendiami Palestina selain Zionis itu bukan manusia yang berhak diperhatikan hak-haknya, termasuk hak kependudukannya dan seterusnya. Kan ibu tahu, di luar Gaza. Artinya kalau Gaza kita tahu lah, di luar jalur Gaza kan, di tepi barat. Kan kalau mereka mau mengambil rumah, diambil aja kan. Penduduk yang ada keluar. Artinya aku mau di sini. Kalau aku mau di sini, bagi Zionis ini adalah kehendak Tuhan. Jadi engkau siapa melawan Tuhan? Kan gitu. Zionis itu begitu. Settlement. Jangan pikir ini hanya Gaza. Kalau Gaza mah kan memang tidak mereka kendalikan. Akhirnya mereka keluarkan dengan cara begitu. Tapi kalau di tepi barat, kalau mereka mau gusur ya gusur. Kalau mereka mau kemudian tidak digusur, artinya rumah ini
kan datang imigran baru tuh dari luar Israel, dari luar Palestina maksudnya, Zionis. Dari negara mana kek masuk. Aku pengen tinggal di situ. Itu ada orangnya. Keluar kalian, aku mau di sini. Kenapa? Ini kehendak Tuhan. Berpikir berbagi tanah dengan manusia kayak gini. Wallahu ta'ala alam. Sudah sampai Umar, selesai. Ini kata sampai Umar. Dari siang sampai berapa waktunya. Baik, ibu-ibu, kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallahu khairan Ustaz sudah mengingatkan kembali kami semua dari umat Islam ya, mungkin secara umum yang dia lupa bahwa kita tuh pernah setangan itu, sahabat itu, dan menyemangati bahwa pasti suatu saat nanti ya Ustaz kita akan kembali hebat, kembali memimpin peradaban dunia kalau kita mau kembali ke Insyaallah, bismillah. Pertanyaannya Ustaz, kami kan dari panitia memang membawa tema ini karena melihat fenomena di mana kok sepertinya umat Islam sekarang itu seperti lupa bahwa Palestina dan Baitul Maqdis ini adalah warisan gitu ya, karena dari Rasulullah yang harus kita jaga. Artinya banyak umat Islam yang nggak tahu kenapa gitu loh, kayak sama sekali tidak relate gitu ya Ustaz ya. Nah, kira-kira menurut Ustaz, langkah-langkah strategis apa yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan kesadaran umat ini? Ya, saya menduga kenapa kemudian isu Palestina itu katakanlah dia akan naik ya karena ada pemberitaan yang bombastis atau karena ada case yang sangat tragis gitu ya. Itu kan biasa rame. Tapi setelah itu perlahan-lahan meredup lagi, sampai ada berita lagi, yang gede lagi, meredup lagi. Nah, itu artinya kita bergantung dalam berinteraksi dengan isu Palestina itu kepada opini yang dibangun. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang membangun opini? Secara umum siapa yang mengendalikan opini? Siapa yang mengendalikan media? Gitu loh. Apakah mereka yang concern dengan isu-isu umat? Ya enggak. Artinya mereka sendiri akan melihat secara umum ya, secara mendasar ya, isu Palestina sebagai konsumsi, sebagai komoditas. Ya mereka kan pada dasarnya bukan isu keumatan. Pada dasarnya kan ini adalah pemberitaan, itu adalah bisnis, industri informasi. Jadi kita tidak bisa mengandalkan, maksud saya gitu loh. Bagus ketika mereka ngangkat bagaimanapun bagus, tapi kita tidak bisa mengandalkan ya, konsistensi kita untuk bersikap yang sangat jelas, yang sangat mature gitu, matang terhadap isu Palestina itu. Nggak bisa kita mengandalkan tadi pasang surut opini yang dibangun oleh media massa. Kita harus memasukkan isu ini ke dalam diri kita. Itu pertama kali yang harus kita lakukan. Nah, dan itu baru akan berhasil kalau kita melihat Palestina itu atau isu Palestina bukan sebagai isu mikro, bukan sebagai isu lokal, sebagaimana saya sampaikan di awal. Ini kan intinya musibah menimpa saudara kita yang jauh di sana, kan gitu seakan-akan. Lah kan kalau gitu pandangannya, yang jauh dari kita tuh banyak sekali dan punya masalah juga banyak sekali gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap masalah bobotnya sama? Kan enggak. Bahkan kemudian kan ada bahasa-bahasa, udahlah ngapain mikirin yang jauh, yang dekat aja banyak yang perlu kita pikirkan. Lah, saya sih menduga juga orang yang ngomong kayak gini belum tentu juga mikirin tetangganya dia. Biasanya enggak juga gitu. Jadi mending kalau dia concern dengan tetangga, perhatian dengan tetangga, sehingga kemudian gara-gara itu, ini saya punya urusan dengan tetangga begitu luar biasa, kamu mikirin yang jauh sana.
Emangnya kalau kita memikirkan Palestina, itu kita tidak memikirkan tetangga? Ya enggak juga, gitu loh. Saya katakan yang penting di sini, bobot masalah. Masalah Palestina itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan qadhiyah masiriyah. Isu krusial. Isu yang sangat menentukan kelangsungan dunia, umat Islam dan dunia. Artinya, semua yang terjadi di Palestina dan sekitarnya itu secara langsung dan tidak langsung akan berdampak kepada kita. Oke, kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita masih membangun jarak. Palestina itu masalah kita. Kita dalam arti makro tadi besar gitu loh. Menentukan, krusial. Kan tadi Rasulullah SAW mengatakan, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam itu bermasalah, kalian semua yang kalian miliki itu nggak akan optimal. Kalian akan bermasalah. Apalagi kalau kita ambil hadis Nabi SAW, masalul mu'minin, perumpamaan hubungan antara orang beriman itu masalul jasad, itu seperti satu tubuh. Itu kan ilustrasi yang sangat clear bagi kita. Betul, tubuh kita itu banyak anggota tubuh. Ada anatomi gitu loh, anggota tubuh yang beda-beda. Tangan beda dengan kaki, beda dengan kepala, beda dengan perut, beda satu sama lainnya. Nggak bisa kita fungsi tangan kita pakai kaki itu, waduh susah itu. Jadi ibu mengambil apa pakai kaki kan susah. Tapi itu satu tubuh. Artinya nggak bisa terpisah satu sama lainnya. Keadaan yang menimpa salah satu akan menentukan yang lain. Idastaka minhu udwun, kalau salah satu anggota badan itu sakit, yang lain nggak mungkin happy. Apakah kalau ibu, satu gigi ibu itu sakit, kemudian yang lain healing, nongkrong gitu, santai, itu happy, kan yang sakit cuma satu. Gitu. Cuma satu gigi geraham, kan gitu. Coba aja deh, nauzubillah sih, dengan gak usah deh sakit gigi. Apa sih? Pernah sakit gigi, Bu? Pernah? Ya, nggak apa-apa deh. Pengalaman yang bagus. Jadi banyak bersyukur. Dekat dengan Allah. Ya Allah, kan jarang kan saya luar itu. Kan gara-gara satu gigi, yang lain kan meriang. Itu maksudnya. Itu akan menentukan kelangsungan kita, hidup kita. Nah, artinya kalau kita bisa menempatkan isu Palestina bukan isu yang terpisah dari kita, kayak tadi. Itu kan cuma orang perebutan tanah untuk tempat tinggal. No. Gitu loh. Kan ini kan cuma masalah hak atas sejarah. No, bukan masalah itu. Gitu loh. Selama Palestina dan Syam bermasalah, maka bahkan Mekah pun tidak akan optimal fungsinya. Dan itu nyata. Ayolah umroh, keluar dari pintu mana? Malik Abdul Aziz atau pintu Malik Fahad? Iya kan tadi. Cobalah selayang pandang. Selayang pandang. Meridian dari Ajiat, ingat ya. Kemudian Fullman. Kemudian Movenpick, kemudian dan. Nggak salah, berniaga tuh nggak salah. Tapi di sisi lain, gitu ya, di sisi lain menunjukkan betapa lemahnya kita. Memanage hotel yang jelas pasti penghuninya saja itu pakai impor dari luar. Gitu. Padahal chef kita, bahkan orang Indonesia juga banyak yang di chef di situ. Dan nggak perlu kemudian ada khomer-khomeran kan. Standar bintang 5 kan harus ada khomer. Kan nggak perlu. Mekah. Kan gitu. Bahkan bintang 4-nya aja nggak ada kolam renang. Bintang 5 aja nggak ada kolam renang. Di mana yang ada kolam renangnya tuh? Di Hilton ada nggak tuh? Zam-Zam ada kolam renang? Nggak ada ya? Padahal bintang 5. Ini dia. Wallahu ta'ala alam. Itu dari situ mulainya. Jadikan masalah Palestina itu seperti tadi. Gigi yang bolong. Ya. Nggak bisa ibu happy ketika gigi bolong. Cuma satu doang. Ya udah top happy, yuk kita nongkrong. Kan gitu. Nggak ada, nggak mungkin. Gitu kan. Malah kalau diomongin apa, diam, boro-boro gitu mau dengar orang ngomong gitu, lagi sakit gigi. Gitu. Ya, itu. Wallahu ta'ala alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ngelihat ini kita kayak ngelihat cerita dari awal gitu ya, jadi nggak berhenti melihat ketangguhan pasukan Islam gitu kan. Saya jadi kayak jadi cinta terhadap Khalid bin Walid ya. Oh, Dan yang lainnya saya melihat kami itu ada dua ya. Yang pertama yang apatis itu sebagai yang tadi itu hanya satu kejadian di sana yang itu bukan ya. tapi mereka juga kayak nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Kayak sebaik-baiknya kehidupan itu ada kayak kemarin nggak ada perang, kita bisa makan, kita bisa healing kemana, jadi betul-betul ya seadanya aja. Nah yang satu lagi adalah yang dia melihat bahwa Islam ini akan kembali berjaya gitu ya. Itu bahasa saya sebut bahasa Islamnya kebangkitan Islam itu ya. Nah sebetulnya kalau memang Palestina itu jadi patokan peradaban dan yang kaitan penduduk Syam itu jika tidak ada kebaikan padanya, maka kehidupan kita juga bermasalah, problematis. Nah memang kalau takdirnya Allah Palestina ini kembali kepada kemenangan Islam, itu tuh akan menjadi dunia yang seperti apa sih? Ini kita abai kata kita keluar dari zona nyaman, dulu kita masih bisa kajian dan hari. Kayaknya kalau Islam jaya banget itu dunia ini langsung ya, artinya apa yang akan berubah sih gitu di dunia ini gitu. Apakah negara-negara itu akan tetap damai? Pertanyaannya sangat abstrak ya, abstrak dan ideal banget. Jangankan seideal yang tadi itu, yang di ekspektasi yang sangat ideal itu, jangankan itu. Saya berikan contoh aja dari sejarah aja paling enak gitu ya. Ketika umat Islam itu memiliki kekuatan dalam arti mendominasi. Ingat, mendominasi Islam itu bukan berarti kemudian menzolimi yang kalah. Enggak. Saya ambilkan contoh kurang lebih 50 tahun Andalus, itu puncak Andalus dari tahun 315-an Hijriah sampai 370 Hijriah. Itu 50 tahun puncak Andalus. Ada dua pemimpin di situ. Dengan ibu kotanya Cordoba tentu saja. Abdurrahman An-Nasir dan Al-Hakam Al-Mustansir anaknya. Dalam 50 tahun itu, apa yang dicapai kaum muslimin? Pencapaian kemajuan dalam semua bidang. Dalam keagamaan pasti, dan itu landasannya. Dalam kedokteran, dalam politik, dalam sains, itu mengerikan. Kalau ibu tahu cerita tentang Madinat Az-Zahra, kota administrasi ibu kota baru yang dibangun oleh Abdurrahman An-Nasir, hanya 6 kilo atau 8 kilo dari Cordoba, yang masih di kawasan administrasi Cordoba sekarang. Ada puing-puingnya, ya tinggal puing-puing sekarang. Coba deh ke sana deh sekali-kali gitu loh. Saya udah 4 kali atau 5 kali ke sana. Nah, Abdurrahman An-Nasir tahu bahwa Eropa, kan yang namanya Andalus itu kan Spanyol, Portugal kan? Kan di sekelilingnya itu semuanya ada kerajaan Katolik, kerajaan, pokoknya musuh lah sekelilingnya. Bagaimana menaklukkan musuh? Enggak harus dengan perang. Perang secara militer menang, tapi secara peradaban belum tentu. Tapi intinya kan menang itu di sini begini. Bagaimana kemudian musuh dengan segala potensinya? Kan lihatlah, Spanyol, Portugal itu hanya bagian kecil dari Eropa. Eropa tuh bisa betul-betul mengerahkan semua kekuatannya menyerang. Bagaimana supaya kemudian mereka tidak menjadi ancaman? Kan itu salah satu kemenangan itu. Mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan kaum muslimin. Kaum muslimin tenang terus membangun kemajuannya. Cara menundukkannya itu apa? Tunjukkan keunggulan dalam segala bidang kepada mereka, sehingga mereka tidak berpikir untuk kemudian bisa mengalahkan kaum muslimin. Tidak terpikir. Dan bahkan dibuat tergantung. Abdurrahman bin Nasir, dalam buku Sigrid Hunke tadi, disebutkan, dia membagikan anggaran pendapatan negara gitu, menjadi 3. Dialokasi menjadi 3. 1/3 untuk membiayai militer. Kalau perlu perang ada dananya. Melengkapi senjata, alutsista, benteng-benteng, dan seterusnya. 1/3 untuk
pembangunan dan untuk kesejahteraan rakyat. Sepertiga disimpan untuk cadangan. Nah, apa yang kemudian tadi punya kekuatan militer? Utusan Kaisar Otto dari Jerman itu pernah datang ke Cordoba, dan dalam laporan, catatan laporan yang Kaisar Otto, aku mendapati pasukan terbaik di Eropa ada di Cordoba. Kebayang nggak musuh menyerang kalau kayak gitu? Itu dutanya yang ngasih laporan, jangan main-main. Pendidikannya tertinggi kualitasnya. Profesor Abdurrahman Ali Al-Haji dalam disertasinya, beliau 50 tahun meneliti tentang Andalus. Disertasinya tentang hubungan diplomasi antara negara Eropa dengan Andalus. Itu mendapati ada dokumen surat dari Raja Inggris memohon kepada Abdurrahman An-Nasir agar pangeran-pangeran Inggris itu diterima kuliah di Cordoba. Beasiswa. Kayak kita sekarang ke MIT, ke Harvard, ke Stanford University, kayak gitulah sekarang. Jadi Raja Inggris mengirim surat ke Khalifah Abdurrahman An-Nasir minta agar pangeran-pangeran Inggris diterima kuliah. Kemudian rumah sakit, di satu kota itu bisa puluhan rumah sakit. Tertata sangat baik. Rumah sakit itu masuk wangi alami. Aroma terapinya kuat sekali. Selalu ada gemericik air di mana-mana untuk istilahnya apa itu? Terapi. Untuk terapi lah intinya. Dan itu gratis semua termasuk. Tahu nggak kenapa rumah sakit itu hospital? Apa itu hospitality? Dulu itu ruang tamu menerima tamu. Saking pokoknya kalau orang sakit masuk aja ditumpuk di satu hall di depan, sakitnya apapun di situ diobati. Campur aduk, itu Eropa. Rumah sakit Islam sudah sangat-sangat tertata, terbagi dan gratis, dan dokter-dokternya tingkat tinggi semuanya. Pasien dari Eropa, jangankan para pangeran, rakyat jelata bisa berobat gratis di Andalus. Jangankan pendidikan kuliah kayak gimana, tata boga, table manner, itu ada sekolahnya di Cordoba. Ziryab kepala sekolahnya sebelumnya. Yang namanya pakai serbet, pakai tisu, pakai garpu, itu sekolah Andalus yang mengajari Eropa. Kita taunya itu dari Eropa ke kita. Karena kita nggak baca sejarah kita. Nggak ada. Itu Andalus, itu Cordoba yang memulai. Nah, dari situ kebayang nggak? Eropa tuh kemudian untuk neko-neko, kerajaan macam-macam. Enggak, malah bergantung. Bahkan kalau Ibu ke Az-Zahra ada film apa istilahnya animasi. Cuma saya nonton yang kesekian kali yang terakhir itu, ada bagian-bagian yang dulu saya tonton pertama kali itu dipotong. Padahal itu sangat faktual sesuai sejarahnya. Jadi kalau ada perebutan kekuasaan di antara faksi yang ada di kerajaan, terutama kerajaan utara, kerajaan-kerajaan Katolik, itu mereka akan datang ke Cordoba, ke Madinat Az-Zahra. Siapa yang lebih dulu diterima oleh Abdurrahman An-Nasir, itu yang paling berpeluang untuk menjadi pemimpin negara. Kayak kita kalau mau pemilu, datang ke Cina atau ke Amerika. Dan bagaimana cara diterima oleh Abdurrahman An-Nasir? Abdurrahman An-Nasir akan duduk di singgasana tinggi seperti ini, 1 meter sekian. Mereka akan datang, kemudian akan berlutut, dan kemudian Abdurrahman An-Nasir menyerahkan tangannya untuk dicium. Gini, dari bawah mereka menciumnya. Itu kurang lebih itu gambaran ya. Artinya saya nggak memberikan gambaran yang sifatnya khayalan, tapi itu sejarah. Gitu loh. Wallahu ta'ala alam. Kalau menyimpulkan tapi ya. Jadi apapun bentuk, apakah bisa diartikan begini? Apapun bentuk kemenangan Islam nanti, kalau bentuk negara itu bisa apapun, tapi nilai dan sistemnya sistem Islam. Secara umum ya. Artinya sistem itu apa sih maksudnya? Sebenarnya Islam itu sebelum masalah sistem adalah nilai. Nah, nilai itu yang akan menentukan sistem. Gitu ya.
Artinya selama sistem itu tidak keluar dari fundamental nilainya, mungkin dalam beberapa hal nggak ideal, termasuk masalah dinasti, masuk apa gitu. Dalam beberapa hal, dalam beberapa katakanlah aspek atau layer itu tidak ideal. Tapi ketika nilai-nilai fundamentalnya diamalkan, insya Allah akan sangat luar biasa. Ya kalau kita ingin yang betul-betul fundamentalnya utuh gitu ya, atau nilai-nilainya utuh diterapkan, ya Khulafaur Rasyidin. Saya bisa membuktikan di zaman Khulafaur Rasyidin itu kemajuannya itu jauh dari yang bisa dibayangkan oleh orang-orang sekarang, kemajuan sekarang. Apa Sweden, apa Finland dan sebagainya dibanding zaman Khulafaur Rasyidin. Jangan ditanya fasilitas. Kalau fasilitas mah itu artinya kemajuan teknologi mah itu mah jelas akan terus berkembang. Yang zaman dulu pasti kuno gitu loh. Tapi bukan itunya, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Wallahu ta'ala. Ada lagi Ibu? Luar biasa ya Ibu, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Luar biasa, jadi kayak kita dibawa waktu, terus kemudian kita berada di situasi para pemimpin Islam di zaman dulu itu, dari mulai Rasulullah sampai dengan Umar bin Khattab ya, bahkan sampai khalifah-khalifah setelahnya gitu ya. Luar biasa sekali, dan ini jadi motivasi tentu saja buat kami, terutama kami para ibu gitu ya, bahwa memang Islam itu pernah jaya, dan kita insya Allah bisa juga belajar mungkin terkait strateginya bagaimana zaman dulu itu bisa Islam berjaya seperti itu gitu. Terutama mungkin belajarnya dari sirah ya. Jadi memang PR kita terutama adalah membaca ya. Jadi memang Iqra ya, maka surat pertama itu dari Allah diturunkan oleh Rasulullah itu adalah Iqra. Ya salah satunya itu karena kita memang krisis nih sepertinya ya, termasuk saya pribadi gitu ya. Jadi mendengar kisah seperti itu jadi kayak aduh gimana ya, malu gitu Ustaz gitu ya. Dan PR-nya masih banyak tentu saja, dan insya Allah nanti anak-anak kita ini menjadi generasi yang nanti akan memimpin peradaban Islam insya Allah ya. Amin. Jadi tidak ada kata terlambat tentu saja, dan tadi yang Ustaz sampaikan juga bahwa ya sekarang mulai dari diri kita dulu aja minimal gitu. Memang susah ya, kadang kita suka jadi pesimis, hopeless gitu ya, ngelihat ya Allah apalagi Indonesia gitu yang katanya gitu ya umat muslim terbesar di dunia gitu ya, tapi dipimpinnya bukan oleh seorang yang mewakili kita gitu ya. Terus kemudian juga dari kebijakan-kebijakannya banyak yang justru menyudutkan umat Islam, kemudian ditambah lagi masyarakatnya yang ngaku katanya Islam tapi nggak peduli terhadap Palestina gitu ya. Itu masih menjadi PR, tapi ingat jangan berkecil hati. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kecil kita bangun peradaban gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya ibu-ibu semuanya. Sebelum kita tutup mungkin ini dulu nih supaya semangat ya. Masih cinta Palestina? Mana nih ibu-ibu suaranya? Oke, kalau saya bilang masih cinta Palestina, gitu ya. Terus kemudian setelah itu free Palestine gitu ya. Terus kemudian biru bidan nafdika ya Aqsa ya terakhirnya. Oke, masih cinta Palestina? Masih. Oke. Free biru bidan nafdika ya Aqsa. Biru bidan nafdika ya Aqsa. Biru bidan Nabi kayak Aqsa, Allahu Akbar. Ya, insyaallah ya, pembebasan demokrasi menjadi tangan-tangan kita semua ya. Mungkin nanti di generasi penerus kita, anak-anak kita ya. Jadi semangat mulai dari sekarang kita belajar lagi membaca Qur'an. Baik Ustaz, sebelum itu mungkin mohon berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Mari kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
لا إله إلا هو الحي القيوم إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. إن الله يعمل بالمنزلة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا من ولينا وارحمنا ولا تجعل في قلوبنا غير الذين اللهم صل على المجاهدين في فلسطين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة خصوصا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوك وثبت اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم انتقم من ظالميهم. اللهم انتقم من ظالميهم فإنهم لا ينجزون الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.